Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Rento Kusmiran. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial khususnya bagi Anda operator sekolah. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan validasi Dapodik menuju integrasi satu data pendidikan Indonesia dan bagaimana cara kita menghasilkan data yang benar-benar berkualitas dan lengkap. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, share, tekan tanda loncengnya. Baiklah, kita mulai saja. Jadi validasi data Dapodik ini tujuannya agar data kita dari tahun ke tahun makin berkualitas. Pada video ini kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya tujuan, validasi, skema, dan mekanisme yang akan kita lakukan. Yang perlu Anda ingat adalah data yang salah akan menghasilkan perencanaan yang salah. Definisi, pengecekan, pengawasan, dan intervensi validitas data pokok pendidikan agar data tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan validasi adalah untuk mengecekkan kualitas, pengawasan kualitas, intervensi data, dan instrumen perencanaan. Lalu selanjutnya adalah manfaat. Data pokok pendidikan atau sering disebut dengan Dapodik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu manfaatnya. Terdapat 3 karakter validasi data. Yang pertama adalah akurat, yang kedua mutakhir, yang ketiga berkelanjutan. Akurat itu artinya adalah data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang benar, wajar, sesuai dengan kondisi real, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan mutakhir itu artinya data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang paling baru, mutakhir, sesuai dengan kondisi real di sekolah. Berkelanjutan adalah data yang diisi oleh sekolah memiliki sifat berkelanjutan dan diperbarui secara rutin setiap semesternya. Akurat yaitu meliputi 5 aspek. Entitas yang dinilai adalah sekolah, GTK, peserta didik, rombongan belajar, dan sarana dan prasarana. Identitas sekolah akurat jika nama kepala sekolah terisi dengan benar dan wajar. Nomor telepon kepala sekolah terisi dengan benar dan wajar. Email kepala sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Email sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Bentuk pendidikan telah terisi dengan benar dan wajar. Status sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Nama sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Isian kebersediaan menerima BOS telah terisi dengan benar untuk sekolah negeri. Isian akses internet telah terisi dengan benar dan wajar. Selanjutnya, identitas sekolah akurat jika meliputi beberapa aspek di bawah ini.
Isian sumber listrik telah terisi dengan benar dan wajar. Isian kepemilikan tanah telah terisi dengan benar dan wajar untuk sekolah negeri dalam kurung. Isian waktu penyelenggaraan sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Selanjutnya adalah isian SK pendirian sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Isian tanggal SK pendirian sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Isian SK izin operasional telah terisi dengan benar dan wajar. Isian tanggal SK izin operasional telah terisi dengan benar dan wajar. Isian daya listrik telah terisi dengan benar dan wajar. Isian sertifikat ISO telah terisi dengan benar dan wajar. GTK akurat jika meliputi beberapa data terisi dengan benar dan wajar. Nama PTK terisi dengan benar dan wajar. Tanggal lahir dan usia PTK terisi dengan benar dan wajar. Nomor telepon PTK terisi dengan benar dan wajar. Email PTK terisi dengan benar dan wajar. SK CPNS terisi dengan benar dan wajar untuk PNS. Tanggal SK terisi dengan benar dan wajar untuk PNS juga. TMT PNS terisi dengan benar dan wajar untuk PNS. Pangkat dan golongan terisi dengan benar dan wajar untuk PNS. Nama suami istri terisi dengan benar dan wajar bagi PTK yang telah menikah. Pekerjaan suami istri terisi dengan benar dan wajar bagi PTK yang telah menikah. Selanjutnya, GTK akurat jika SK pengangkatan terisi dengan benar dan wajar, TMT pengangkatan terisi dengan benar dan wajar, nama ibu kandung terisi dengan benar dan wajar, nomor induk kependudukan atau NIK terisi dengan benar dan wajar, NUPTK terisi dengan benar dan wajar, nomor induk pegawai atau NIP terisi dengan benar dan wajar untuk GTK PNS. Desa kelurahan terisi dengan benar dan wajar, nomor HP terisi dengan benar dan wajar, email terisi dengan benar dan wajar, NPWP terisi dengan benar dan wajar, sekolah induk PTK terisi dengan benar dan wajar. Peserta didik akurat jika nama peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Tanggal lahir dan usia peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Nomor induk siswa nasional peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Nomor telepon peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Email peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Nama ibu kandung peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Nama ayah peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Pekerjaan ibu peserta didik terisi dengan benar. Pekerjaan ayah peserta didik terisi dengan benar. Peserta didik akurat jika halaman kedua menampilkan penghasilan ayah peserta didik terisi dengan benar. Nomor Kartu Indonesia Pintar KIP peserta didik terisi dengan benar dan wajar untuk penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Anggota rombel peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Tinggi badan peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Berat badan peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Lintang dan bujur peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Rombongan belajar akurat jika rombongan belajar memiliki wali kelas jenis rombel reguler. Rombel belajar menggunakan ruang jenis rombel reguler. Tingkat rombongan belajar terisi dengan benar dan wajar. Anggota rombongan belajar terisi dengan benar dan wajar jenis rombel reguler. Rombongan belajar memiliki JJM benar dan wajar.
Sarana prasarana akurat jika tinggi ruangan terisi dengan benar dan wajar, lebar ruangan terisi dengan benar dan wajar, ruang kelas memiliki meja dan kursi, lab komputer memiliki komputer. Mutakhir, PTK sekolah melakukan pembaruan mata pelajaran di AMPU oleh masing-masing guru pada semester berjalan. Peserta didik, sekolah melakukan pembaruan data tinggi badan, berat badan, lingkar kepala peserta didik pada semester berjalan. Rombongan belajar, sekolah melakukan pembaruan pembelajaran pada masing-masing rombongan belajar pada semester berjalan. Sarana prasarana, sekolah melakukan pembaruan data periodik, kerusakan sarana prasarana pada semester berjalan. Selanjutnya berkelanjutan, sekolah melakukan sinkronisasi dapodik selama 4 semester berturut-turut atau 2 tahun secara berturut-turut. Skema validasi data base dapodik. Kumpulan tabel dengan prefix VLD underscore yang digunakan sebagai alat validasi dari tabel-tabel pada database dapodik. Daftar tabel valid underscore meliputi ada VLD, aktif PD, alat, anak, angkutan, bangunan, beasiswa, BAPTK, buku PTK, demografi, tunjangan, Dudi, Inpassing, jurusan, satuan pendidikan, karya tulis, kesejahteraan, MOU, nilai rapor, nilai tes non sekolah UN, PD longitudinal, pembelajaran, penghargaan, peserta didik, prestasi, PTK, PTK terdaftar, registrasi peserta didik, rombel, yayasan bagi sekolah yayasan, riwayat fungsional, riwayat kepangkatan, riwayat kerja, riwayat pendidikan formal, riwayat sertifikasi, riwayat struktural, validasi sekolah, tanah, dan tugas tambahan. Tabel valid utama itu meliputi valid underscore peserta didik underscore didik, tabel validasi rekod peserta didik, valid underscore PTK berisi tabel validasi rekod PTK, valid underscore sekolah, tabel validasi rekod sekolah, valid underscore rombel, tabel validasi rekod rombongan belajar, valid bangunan, tabel validasi rekorder bangunan. Atribut tabel valid underscore ada longitudinal, primary key table, valid, guide, ID, primary key table utama, ID type B, status underscore validasi, status kondisi validasi, fill underscore error, kolom yang mengandung data invalid, error underscore message, keterangan tentang data yang invalid dalam bentuk narasi, app underscore username adalah kode aplikasi yang membuat rekod validasi. Status kondisi validasi ada nomor 1, ada 1, 2, 99 dan 0 dengan penjelasan sebagai berikut. Status 1, validasi rekod terdeteksi invalid. 2, itu artinya rekod terdeteksi invalid dan telah dilakukan perbaikan. 99, rekod invalid bersifat warning. 0, rekod telah dianggap valid atau solved. Berikut ini adalah alur aplikasi siklus validasinya. Jadi
Ini adalah proses aplikasi rapor Dapodik. Jadi kalau ada sinkronisasi data, perbaikan data server, akan dideteksi validasi rekod tabelnya. Populasi rekod invalidnya akan dialirkan ke rapor Dapodik dan serta insert data rekod di tabel validasi diturunkan ke aplikasi Dapodik melalui sinkronisasi dan perbaikan rekod invalid oleh sekolah. Jadi kalau misalkan ini adalah proses arus siklus validasinya. Tabel relasi tabel valid dengan tabel utama. Contoh valid peserta didik. Ada valid peserta didik log ID peserta didik underscore ID peserta didik underscore didik hashtag peserta underscore didik underscore ID. Jadi penjelasannya adalah satu rekod di tabel peserta didik bisa memiliki satu atau lebih rekod di tabel valid peserta didik. Jadi artinya satu ini akan mempunyai dua rekod atau lebih. Struktur tabel valid, contohnya valid peserta didik itu meliputi beberapa ada name, login, peserta didik ID, ID type, status validasi, file error, error message, aplikasi username, created date, last update, sold date, dan last synchron dan updater ID. Di sini adalah contoh record valid peserta didik. Di sini ada long ID, ada log ID-nya, ini ada kodenya peserta didik ID-nya di sini. Ada ID tipe-nya 0, statusnya 1. Sedangkan di sini ada file error atau pesan errornya di sini dimunculkan. Terus status aplikasi username-nya adalah rapor Dapodik. Mekanisme insert atau update data valid adalah metode write database menggunakan username dan password, metode API atau get /post/update. Kuantitas dan kualitas data Dapodik. Kuantitas 99,1%, dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Sisanya yang 0,9% adalah kualitasnya sini. Belum ada standar baku parameter pengukuran kualitas data platform Dapodik. Variabel kualitas datanya adalah manusia atau operator sekolah atau operator bagian pengentri data. Adanya kesenjangan, ketidaksengajaan, dan ketidaksengajaan. SOP-nya adalah proses bisnis. Interpretasi datanya adalah cara mengolah data atau query-nya yang tidak benar sehingga menghasilkan informasi yang salah dan tidak tepat. Yang selanjutnya adalah aplikasi dan perangkat lunak. Kesalahan pada aplikasi. Yang kedua adalah aspek keamanan. Prinsip validasi adalah lengkap. Itu artinya keterisian kolom. Jadi semua kolom terisi sesuai dengan kebutuhan. Wajar itu memenuhi kaidah kenormalan isian data. Mutakhir artinya sesuai dengan periode semester berjalan. Integritas sumber data dan relasi terkelola dan terjaga serta dapat ditelusuri jika terjadi kesalahan. Jadi secara prosesnya benar. Bagaimana strategi validasinya? Yang pertama adalah front end. Apakah front end itu? Front end adalah aturan validasi yang ditanamkan di aplikasi penginputan data atau aplikasi Dapodik sekolah sebagai alat navigasi dan edukasi operator saat entry data agar mengikuti kaidah data yang benar, deteksi dan pencegahan sejak dini.
Ada back end adalah aturan validasi yang ditanam di database server untuk mendeteksi data anomali dan diduga kuat mengandung nilai yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kaidah data yang seharusnya. Transaksional artinya aturan validasi yang ditanam untuk menilai kelayakan guru, siswa, atau sekolah terkait dengan program atau bantuan segmented atau kompetensi unit kerja. Nomor administratif yaitu aturan validasi terhadap NISN, NUPTK, NPSN, NIDN, dan lain-lain. Penerbitan dan perbaikan nomor administratif. Basis data Dapodik di sini dilihat dari blob, ada DPL, quest, main access, nilai pustaka, ada referensi, tabel, view, fungsi, queries, dan report. Skema basis data di sini ada DPO, ada referensi, ada valid. Validasi di sisi back end yaitu deteksi aturan validasi, ada suspek, item record, pesan error, kategori invalid, masukan, terbagi menjadi 3 yaitu skema valid, interaktif, atau cron job, atau sync sekolah, raport kualitas. Menginventarisir fenomena data anomali untuk dibuat aturan validasi warning dan invalid, menjalankan rule validasi atau running job di database untuk mendeteksi sehingga mendapatkan atau menemukan bukan data yang invalid, menampilkan informasi pesan kesalahan berdasarkan referensi kategori invalid, melakukan sinkron data akan turun ke lokal sekolah dan terdistribusi ke seluruh unit kerja. Rekapitulasi dan populasi data invalid dapat dipublikasikan terbatas ke dinas, sekolah, LPMB, dan unit di Kemdikbud. Terdistribusi otomatis, literasi atau job terjadwal. Proses validasi di sisi back end, di sini ada beberapa, misalkan di sini ada basis data Dapodik Podik Dasmen akan dikonfirmasikan ke aplikasi manajemen data invalid. Terjadi 2 arah, dikonfirmasi dan sinkronisasi oleh operator sekolah. Verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh LPMP atau Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota kepada operator sekolah. Sistem deteksi itu ada aturan validasi, dugaan, ada suspek, pesan error, feedback, dan iterasi. Itu oleh Kemdikbud. Proses validasi berjalan paralel dengan proses pengumpulan data. Nilai tambah yaitu untuk memperpendek siklus, efektivitas, dan gotong royong seluruh stakeholder. Jadi ini alurnya, struktur, ada sinkron, ada aplikasi FE, rekapitulasi raport kualitas data yaitu untuk pengukuran kualitas data dan menindaklanjuti sejak dini data anomali. Tujuannya adalah untuk nilai tambah dan memperpendek siklus efektivitas gotong royong seluruh stakeholder. Aturan validasi 1 yaitu tidak sinkron, belum sinkron semester 2 semester, usia tidak wajar, nomor telepon invalid, bentuk pendidikan, nama ibu tidak wajar, ganda di satu sekolah, TMT pengangkatan tidak wajar, nomor KIP invalid, rombel salah tingkat. Belum sinkron semester ini, nama tidak wajar, kepala sekolah kosong, email invalid, status sekolah, PTK
induk ganda di sekolah yang berbeda, TMT CPNS tidak wajar. Rombel ganda, jumlah siswa dalam satu rombel tidak wajar. Aturan validasi 2. Belum sinkron 3 semester, PTK tidak memiliki sekolah induk, nama sekolah tidak wajar, sekolah negeri tidak memiliki tanah, SMK tidak memiliki bengkel, sekolah tidak memiliki ruang guru, SMA SMK tidak memiliki laboratorium, ruang kelas tidak memiliki kursi atau meja, sekolah menerima BOS, tidak mengisi nomor rekening, sekolah memiliki akses internet, tidak memiliki sumber listrik, sekolah memiliki lab komputer, tidak memiliki sumber listrik, lab komputer tidak memiliki komputer, SMA SMK tidak memiliki kamar mandi WC, NISN tidak valid, NPSN ganda, sekolah negeri menolak BOS, sekolah luar biasa memiliki siswa ABK lebih dari 10 orang, sekolah tidak memiliki ruang kelas, SMA SMK tidak memiliki perpustakaan, dimensi ruang kelas tidak wajar, jumlah ruang kelas rusak, berat besar dari 50%. Aturan validasi 3. Jumlah ruang kelas rusak besar sama dengan 50%. Jumlah ruang kelas rusak berat di plus rusak total besar sama dengan 50%. Pendidikan terakhir PTK kurang dari SMA. Maksimal golongan TMT pangkat golongan. PD peserta didik ada dalam 2 atau lebih dengan rombel sama dalam satu periode semester. Rombongan jenis kelas tidak memiliki prasarana. Tanggal lahir peserta didik seragam dalam satu sekolah. Jumlah rombel jenis kelas dalam satu sekolah tidak wajar. Siswa SMK tidak memiliki tendik. NIP kurang dari 18 karakter. PTK non PNS NIP terisi. Maksimal golongan sama dengan maksimal TMT KGBJ. Ini kenaikan gaji berkala. NUPTK tidak wajar. Sekolah tidak memiliki guru. PTK status PNS NIP-nya kosong. PTK status PNS NUPTK-nya kosong. Rombongan atau rombel belajar jenis kelas tidak memiliki wali kelas. Berikut ini adalah antarmuka validasi front end. Ini yang ada tabulasinya di sini. Yang biasanya Anda lakukan validasi lokal. Yang biasanya diklik. Antarmuka hasil validasi back end yang dialirkan ke front end di sini. Di sini ada peserta didik. Terus ada keterangannya. Isian yang salah, terus ada juga pesan kesalahannya disampaikan di situ, termasuk usia tidak wajar, usia PD kurang atau usia wajar minimal untuk jenjangnya. Yang selanjutnya adalah ini adalah ada sebuah skema Dapodik Dasmen, ada Pusdatin, Direktorat, ada Pusat. Di Dapodik ini akan dialirkan datanya ke ditulis, terus digunakan untuk apa aja. Ada vokasi, GTK. Ini namanya bus data Dapodik. Eksekusi data anomali atau invalid tujuannya adalah untuk membersihkan data sedini mungkin agar kualitas data terjaga sebelum dijadikan bahan kebijakan responsif. Yang kedua adalah untuk mengurangi risiko ketika data digunakan sebagai basis program anggaran atau penyaluran bantuan langsung dari akarnya atau data raw, mengurangi PR saat memproses data. Mekanisme validasi yang efektif, efisien, dan dilakukan secara bergotong royong melibatkan seluruh unit pusat dan daerah.
Yang keempat adalah untuk memperpendek siklus data. Eksekusi data anomali invalid 2 yaitu klasifikasi eksekusi 1. Data dapat langsung segera diperbaiki oleh petugas validasi aktif, contohnya nama, berarti baik nama sekolah, nama siswa, nama ibu, nama ayah yang tidak wajar. Yang kedua adalah data yang tidak dapat diperbaiki langsung atau kembali ke operator sekolah. Misalkan contoh sekolah berdiri tahun 1900-an. Data yang dapat segera dihapus atau aktif, contohnya siswa berganda. Saya rasa ini saja beberapa kaitannya agar kualitas data kita berkualitas, validasinya valid semua, dan sehingga raport-raport kita semakin bagus. Dengan raport kita semakin bagus, real sesuai dengan data yang ada di lapangan, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan tepat sasaran. Itu saja penjelasan yang saya berikan berkaitan dengan validasi data Dapodik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya operator sekolah. Sampai jumpa dengan video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.